Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Rohim Official, dalam seri bimbingan remaja dan generasi muda. Episode kelima, pergaulan remaja, memilih teman, menjaga diri. Ada sebuah ungkapan, tunjukkan siapa temanmu, dan orang akan melihat kemana arah hidupmu. Ungkapan itu bukan berarti manusia harus memilih teman yang sempurna. Tetapi lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap cara berpikir, kebiasaan, dan karakter. Masa remaja adalah masa mencari identitas. Pada masa ini, penerimaan dari teman sering terasa sangat penting. Seorang remaja dapat melakukan sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena takut dianggap berbeda. Disinilah keberanian menjaga prinsip menjadi sangat penting. Allah mengingatkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 bahwa teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pesannya jelas. Tidak semua persahabatan membawa keselamatan. Persahabatan yang baik adalah persahabatan yang bertahan dalam kebenaran dan kebaikan. Teman yang baik bukan selalu teman yang menyetujui semua keinginan kita. Teman yang baik adalah orang yang berani mengingatkan ketika kita salah. Ia tidak mendorong kita kepada keburukan hanya agar kita diterima. Ia tidak menertawakan prinsip agama. Ia tidak meminta kita merusak masa depan demi kesenangan sesaat. Sebaliknya, kita juga harus menjadi teman yang baik. Jangan hanya mencari teman baik. Jadilah teman yang baik. Ketika sahabat jatuh, bantu dia bangkit. Ketika dia salah, ingatkan dengan cara yang baik. Ketika dia berhasil, ikut bersyukur tanpa iri. Ketika dia sedang lemah, jangan mempermalukannya. Ada beberapa jenis lingkungan yang perlu kita waspadai. Pertama, lingkungan yang menjadikan keburukan sebagai hiburan. Jika penghinaan, perundungan, pornografi, kekerasan, atau perilaku merusak dianggap lucu dan biasa, lama-lama hati bisa kehilangan kepekaan. Kedua, lingkungan yang menormalisasi kebohongan. Awalnya mungkin hanya menyontek. Kemudian berbohong kepada orang tua. Lalu menganggap manipulasi sebagai kecerdikan. Kebiasaan kecil dapat berkembang menjadi karakter. Ketiga, lingkungan yang mematikan cita-cita. Ada orang yang senang mengejek ketika temannya ingin belajar, berkarya, atau beribadah. Jika kita terus berada di lingkungan yang meremehkan pertumbuhan, kita dapat kehilangan keberanian untuk berkembang. Keempat, lingkungan digital. Teman tidak hanya berada di sekitar rumah dan sekolah. Orang yang kita ikuti setiap hari di media sosial juga ikut membentuk cara berpikir kita. Karena itu, pilihlah lingkungan digital dengan kesadaran. Bagaimana memilih teman? Lihat bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat memberi keuntungan kepadanya. Lihat bagaimana ia bersikap ketika marah. Lihat apakah ia mampu mengakui kesalahan. Lihat apakah ia menghormati orang tua, guru, dan orang lain. Lihat apakah ia mendorongmu menjadi lebih baik atau justru semakin jauh dari nilai yang kamu yakini. Namun jangan pula merasa lebih suci daripada orang lain. Setiap manusia memiliki kekurangan. Tugas kita bukan menghakimi manusia. Tugas kita adalah menjaga diri dan saling menolong dalam kebaikan. Jika saat ini kita berada dalam lingkungan yang buruk, jangan merasa semuanya sudah terlambat. Mulailah mengambil jarak dari hal yang merusak. Kurangi interaksi yang membawa keburukan. Bangun pertemanan baru melalui masjid, sekolah, kampus, komunitas, kegiatan sosial, olahraga, seni, literasi, dan aktivitas positif. Berani berkata tidak adalah bagian dari kedewasaan. Tidak untuk ajakan yang merusak.
Tidak untuk narkoba. Tidak untuk judi. Tidak untuk pornografi. Tidak untuk perundungan. Tidak untuk tawuran. Tidak untuk tindakan yang membuat kita kehilangan masa depan. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada semua orang. Kadang cukup berkata, "Maaf, saya tidak ikut." Menjaga diri bukan berarti anti pergaulan. Menjaga diri berarti tahu batas. Kita dapat bersahabat dengan banyak orang tanpa harus mengikuti semua perilakunya. Kita dapat menghormati perbedaan tanpa kehilangan prinsip. Sekarang mari bermuhasabah. Siapa 5 orang yang paling sering memengaruhi pikiran saya? Apakah setelah bersama mereka saya menjadi lebih baik? Apakah teman-teman saya mendorong saya belajar, beribadah, bekerja, dan menjaga diri? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah saya sendiri menjadi teman yang baik bagi mereka? Jika jawabannya belum, jangan berkecil hati. Perbaiki diri. Perbaiki lingkungan. Perbaiki cara memilih teman. Rasulullah mengajarkan perumpamaan tentang teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Teman baik memberikan pengaruh yang baik, sedangkan teman buruk dapat memberikan pengaruh yang merusak. Pesan ini sangat relevan bagi kehidupan remaja hari ini. Wahai generasi muda, jangan mencari popularitas dengan kehilangan prinsip. Jangan mencari penerimaan manusia dengan menjauh dari Allah. Teman sejati tidak akan meminta kita mengorbankan masa depan demi kesenangan sesaat. Ya Allah, berikan kami sahabat-sahabat yang baik. Jadikan kami juga sahabat yang baik. Jauhkan kami dari lingkungan yang merusak iman, akhlak, kesehatan, dan masa depan. Berikan kami keberanian untuk berkata tidak kepada keburukan dan keberanian untuk mengajak kepada kebaikan. Ingatlah, teman memengaruhi kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter. Karakter menentukan arah kehidupan. Karena itu, pilih teman dengan bijaksana dan jadilah teman yang membawa cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.